Alhamdulillah. Awal dulu tahun 2014 itu saya dipaksa teman Pak Wilson. Dipaksa itu 7 hari loh Pak. Udah kayak ini ya, Bang Toyi pulang setahun sekali ya. 7 hari, hari ke-7 saya iakan dan saya tidak ada niatan untuk cash. Satu, karena saya menganggap ini bukan kebutuhan. Yang kedua, karena kamu memaksa, ya suka-suka saya gitu loh Pak. Karena nggak enak sama teman. Jadi memang saya sering bilang sama teman-teman, yang penting itu hubungan kita sama orang. Karena bisa jadi orang yang kamu paksa itu join karena nggak enak justru menjadi jenderal atau menjadi leader hebat teman-teman semua. Saya bilang seperti itu. Terus sesudah memakai, saya diajarin bisnisnya, saya tidak tertarik sama sekali karena satu Pak, rumah saya di kampung. Dua, gaji saya sebagai bidan juga hanya 900.000 setiap bulan. Sedangkan produk MCI tahun 2014 saya beli itu 2,4 juta. Dan saya rasa itu bukan pasar saya. Waktu itu saya itu nyambi jadi bidan 2 tempat dan saya sambil jual pulsa Pak. Sambil online shop lah. Jual tas dan lain-lain. Nah, pikir saya seperti teman-teman pada umumnya. Gak akan ada yang beli. Siapa yang beli? Dan bahkan itu mungkin orang-orang tertentu. Dan saya harus memaksa seperti upline saya yang menyuruh saya kemarin kan ya Pak. Cuman saya ingat dari teman saya bilang itu jangan dului kerso. Jadi saya nggak boleh mendahului kehendaknya Tuhan. Seperti itu Pak. Saya bilang oke, saya pakai dulu, saya rasakan dulu. Memang benar teman-teman. Yang saya rasakan adalah waktu itu setelah di demo pakai stick dan nano spray. Waktu itu mungkin saya nggak tertarik untuk beli. Tapi saya kebayang-bayang. Kepingin memiliki. Makanya kalau saya juga terjun ke lapangan, stick itu saya nggak lupa Pak. Karena jujur sampai tahun 2017 saya nggak jual biogas, saya nggak jual kalung. Saya hanya jual nano spray, magic stick dan waktu itu glukosa stevia. Saya bidan Pak. Pikir saya kalung biogas nggak masuk akal. Sehat ya berobat. Kalau sakit ya ke dokter, kalau mau sehat ya minum obat. Pikir saya seperti itu. Sampai tahun 2017 tuh, jadi saya tidak akan menjual produk kalau saya tidak menggunakan. Jadi semua yang closing di saya itu stick sama nano spray Pak. Dan pasien-pasien saya waktu itu, nah ini tips juga buat teman-teman. Jadi jangan pernah putus asa, saya bilang ya Pak ya. Jangan karena presentasi 1, 2 orang, 3 orang, terus menganggap dunia runtuh tidak ada yang beli, tidak. 60 pasien saya Pak, 60-nya saya prospek. Kan prospek itu nggak harus kita stick di seketika enggak Pak, tapi yang paling penting saya save waktu itu kontak BBM-nya. Karena saya iming-iming, jadi kita punya pasar masing-masing ya Pak. Saya iming-iming waktu itu, nanti kalau kontrol Japri saya, gitu loh Pak. Saya kasih fasilitas itu. Yang penting kontak BBM saya di save. Minimal beliaunya beli glukola stevia, karena rata-rata pasien postpartum atau pasien yang habis lahiran itu Pak, itu pendarahan atau luka ininya nggak cepat kering. Itu Pak, kalau minum glukola stevia zaman dulu, kontrol lagi ngambil di tempat saya bisa 1 paket bisa minimal 2 box. Nah dan saya yakin itu loh Pak, yang buat saya itu saya yakin. Terus saya itu tahu pasar Pak, jadi pasien saya masih ngantri gitu itu Pak, saya sudah tahu itu jerawatan, itu flek. Iya Pak, jadi saya sudah tahu pasal itu jerawatan, itu flek, oh itu kurang wajahnya, kurang glowing, saya tahu. Gitu. Jadi sama seperti teman-teman saya juga mengalami banyak sekali penolakan Pak. Bahkan waktu saya menawarkan pertama kali magic stick dan nano spray itu saya ditolak 1 rumah sakit. 1 rumah sakit Pak. Jadi dari ruangan UGD sampai ruangan neonatis itu semuanya bilang saya tidak tertarik. Ternyata waktu itu tidak tertariknya karena saya tidak mengangkat kualitas produk. Saya cuma tawar-tawar, mau nggak punya ini? Mau nggak nano spray? Mau nggak punya magic stick? Tapi waktu saya datang ke ruangannya, saya semprot, saya setik, ya mau beli mau nggak gitu ya Pak. Itu bukan waktu itu bukan tujuan saya akhirnya Pak. Ternyata entah besok atau lusa, entah 1 minggu lagi mereka pasti beli. Entah itu arisan, entah itu nanti nyicil, entah itu cash, pasti beli Pak. Nah, jadi awalnya seperti itu, Pak. Terus yang membuat saya kecanduan itu bonus, Pak. Bonus, saya itu buka rekening pertama kali itu ya di MCI. Jadi upline saya bilang, Pak, buka rekening. Saya punya online shop, saya nitip teman dulu, Pak. Segaptek itu saya.
Saya nitip teman, jadi transfer apa semua saya nitip teman. Terus akhirnya saya buka rekening, saya cuman buktikan bener nggak itu dari Millionaire Club Indonesia. Ternyata bener Pak, dan bonusnya membuat saya sakit hati. Karena saya jualan 2,4 juta, bonusnya waktu itu 100.000 dipotong 5.000. Ya kan Pak? Tapi upline atas saya bilang gini, Mbak Dep kalau closing satu lagi, bonusnya 600.000. Kalau sekarang 950.000 itu loh Pak. Saya penasaran lagi nih Pak, jadi saya mau fokus bener nggak itu bonus? Kalau bener, oh berarti bagus ini. Ternyata iya Pak, di minggu yang sama, setelah saya mengalami banyak penolakan itu tadi, di minggu yang sama saya closing yang kedua. Ternyata bener, dalam waktu 1 minggu saya mendapatkan bonus 700.000. Dalam hati saya, dalam hati ya Pak. Saya nggak ngomong teriak-teriak di rumah sakit. Kalau tak temen nih, berarti aku gelisoge, gitu Pak. Jadi kalau saya serius, iki aku kaya dari sini. Karena mikir saya gini, saya kerja sebulan 900.000 Pak. Di sini, saya mau closing berapapun kan saya menentukan. Berarti kan saya cepat kaya nih Pak. Gitu. Dan ternyata memang benar, bonus itu masuk dua-duanya Pak. Bonus pertama bikin sakit hati, bonus kedua bikin candu. Ya, jadi setelah itu saya nggak berhenti Pak. Saya nggak tahu sistem Pak, karena upline yang ngajak saya juga baru join seminggu. Saya nggak ngerti ada trip luar negeri. Yang saya tahu saya jualan dapat untung. Sesederhana itu sebenarnya Pak. Kalau sekarang member sekarang karena sudah tahu jalannya, memang kan planning awal trip. Tapi kalau mau simple aja, nggak mau ribet, sebenarnya apa sih Pak? Bonus dulu, dirasakan dulu, bener nggak dari Millionaire Club Indonesia? Benar. Ya, kalau sudah seperti itu, bonusnya bikin candu. Kalau sudah candu, jalan lagi nggak? Mak-mak loh ya, mata duitan loh ya, teman-teman. Bapak-bapak ya. Juga, Mak. Bapak-bapak mata duitan juga loh. Dan untuk mendapatkan bonus di MCI, saya rasa dengan proses, dengan hasilnya, itu sebanding Pak. Karena pemikiran saya waktu itu, saya ditolak sana sini, tapi giliran saya dapat bonus gede Pak, sesuai. Kalau saya jualan produk murah, bonus saya kecil, nggak ditolak, ya wajar pikiran saya. Tapi kalau saya ditolak sana sini, bonus saya langsung gede, saya pikir sebanding. Apalagi kalau di input pagi cair siang, di input siang cair sore. Keringat saya belum kering Pak, udah cair bonusnya. Kalau saya closing jam 11 langsung saya input, apa enggak akumulasi bonus sekitar itu yang penarikan itu langsung nanti jadi bonus siang kan Pak. Waktu itu seperti itu. Jadi trip pertama saya itu Vietnam Pak Wilson, saya tidak tahu, dan trip yang input itu atas saya. Cuman pesan buat teman-teman juga yang sering saya sampaikan adalah jangan umek di mana 700.000-nya. Jangan nanti nyesel kayak saya. Saya dulu ya Pak, saya nggak mau bonus 200. Kalau saya bonus 200 kok bisa? Wah, berarti kamu ini pasti akal-akalan upline saya. Karena saya nggak bisa nginput, Pak. Nah, giliran saya diajarin nginput dari online, Mbak Dep fokusnya kalau kiri-kiri aja, kalau kanan-kanan aja. Karena omongannya duit, Pak, saya cepat mudeng. Ya, akhirnya, Pak, ada satu member kanan-kiri saya isi. Ya kan namanya kita belajar dari kesalahan ya, Pak ya. Saya belajar dari benar-benar semuanya itu apa ya Pak, belajar sambil jalan. Dan trip pertama kali saya ditelepon Mbak Dep dan trip ke Vietnam karena saya masih negatif Pak, bidan desa, gajinya kecil, ruang lingkupnya katak dalam tempurung ya Pak. Saya merasa itu saya pakai tas 200.000 merasa paling kaya satu kampung. Kan kalau di MCI enggak Pak, tasnya orang 200 juta, orangnya biasa-biasa aja. Ya enggak sih Pak? Nah seperti itu, jadi pengembangan diri ini luar biasa di MCI. Nah itu saya bilang gini, saya jawabnya, ngapain Mbak ke Vietnam? Jualan kerai. Pak Wilson tahu kerai nggak? Kayak timun itu loh Pak. Kayak timun. Ya, sarasem Pak ya. Pak Wilson vegetarian teman-teman. Ya, ya, itu jualan kerai. Loh, enggak Mbak Dep beneran dapat. Ya udah kalau dapat aku nggak berangkat Mbak. Ngapain? Nanti pikiran saya Pak ya, dalam hati saya. Nanti aku dijual orang di sana. Ya Allah, sampai segitunya Pak saya Pak. Sepolos itu waktu saya menjalankan bisnis MCI. Jadi kalau teman-teman yang sudah ngerti cara edit foto, bisa punya sosmed banyak. Lah saya waktu itu benar-benar promosinya dari BBM. Saya nggak berani Pak di Facebook. Saya takut dibohongin orang, padahal orang yang paling juga takut saya bohongi Pak. Saya takut Pak, saya takut dijual orang di sana ya Pak ya. Terus mikirnya macam-macam lah Pak. Terus upline saya yang dari Madura itu benar-benar saya nggak pernah ketemu Pak, by telepon. Jadi saya yang cari. Sekarang member sekarang yang salah adalah mereka
dicari sama upline. Kalau saya dulu saya mencari upline saya. Sampai saya tanya lagi, siapa atas sampean? Siapa atas sampean? Saya nggak ketemu waktu itu Pak. Sampai tahun 2000, saya ketemu Babe itu 2018 atau 2000 berapa. Saya nggak bisa ketemu Pak Wilson. Saya penasaran sama ilmunya. Dan waktu itu belum ada VSN. Training belum lengkap. Terus karena upline saya setelah itu nggak jalan, saya benar-benar belajarnya sambil jalan sendiri. Malam tunggu pasien lahiran, saya buka internet. Zaman dulu masih muter gitu ya Pak ya. Ya cara make untuk herpes, untuk apa, saya belajar sendiri. Benar-benar saya belajar sendiri. Terus upline saya bilang seperti ini, kalau Mbak Dep nggak mau berangkat, bisa cair uang. Nah itu Pak awalnya. Saya bikin makin nggak berhenti di MCI. Oh berarti duit lagi. Saya kan mata duitan Pak. Berarti fokus saya adalah, saya bukan lagi mengejar 700.000, tapi mengejar trip, bonus saya akan mengikuti. Itu Pak, waktu awalnya membuat saya nggak berhenti. Ternyata benar Pak, tiket itu benar-benar cair uang. Dan waktu itu, karena saya tidak ada upline yang membimbing, semua uangnya itu saya cashkan Pak. Saya nggak pernah keluar negeri. Benar-benar saya nggak berani Pak. Yang pesawat jatuh ya Pak, ya kan takut ya Pak. Terus yang suami bilang nanti kamu hilang, kan belum dapat dukungan seperti sekarang Pak Wilson. Jadi teman-teman semua ya, proses teman-teman yang sekarang belum dapat dukungan dari pasangan, buru-buru cepet-cepet dapat uang banyak, nanti didukung. Iya, beneran. Terus suatu ketika itu Pak, yang menyadarkan saya untuk trip adalah, saya diomongin teman-teman satu rumah sakit. Katanya saya ngerowos Pak. Ngerowos itu apa ya? Bohong. Bohong, omong kosong. Kalau memang Deborah itu sampai Beijing, sampai Singapura, sampai Vietnam, sampai Malaysia waktu itu Pak, ada trip-tripnya ya Pak. Kalau memang benar-benar ngapain nggak berangkat? Kan dia senengannya jalan-jalan. Gitu Pak, kalian jalan ke Batu Pak, ke Pacet. Itu pun harus nabung dulu teman-teman, Masya Allah. Ya, terus saya mikir, iya ya, ternyata orang butuh bukti. Ternyata uang saya ini yang saya posting-posting itu nggak ngaruh. Justru waktu itu Pak, saya mengalami kejadian, mungkin proses dari masing-masing ya Pak, yang menguatkan saya hari ini dan yang membuat saya bersyukur adalah untung saya digitukan dulu. Nah kalau dulu saya nangis Pak, nangis. Jadi saya dipanggil Pak sama HR di tempat saya kerja. Kan saya sering posting bonus Pak Wilson. Dikirain saya pamer. Padahal niat saya kan ini sama-sama orang medis, gajinya sama-sama sedikit. Daripada kita rasan-rasan orang yang punya rumah sakit, daripada kita nanti gibah dari ujung ke ujung, inilah ada bisnis. Kita sambil kerja bisa. Jadi kita nggak nunggu intensif, nggak nunggu-nunggu, pokoknya di luar gaji kita punya bisnis. Ternyata nggak segampang itu Pak di dunia kerja. Saya dipanggil ke atas, saya ditunjuk-tunjuk Pak Wilson waktu itu. Kalau memang uangmu sudah banyak, beli HP lagi, pisahkan sama teman-teman rumah sakit. Saya tidak ngomong apapun waktu itu Pak, yang saya pikir cuman gini, ya Allah, saya melakukan bisnis yang benar, saya tidak merugikan siapapun. Kalau saya closing, anak teman saya juga nggak ada yang sakit. Ya kalau saya closing, teman-teman saya juga nggak ada yang kejang-kejang kan Pak. Jadi saya tetap maju, cuman Pak dari lantai 2 ke lantai 1, saya itu jalannya sudah sambil merunduk, tapi saya nangis Pak. Tapi sampai ruangan saya nggak boleh nangis lagi. Sampai rumah apalagi saya nggak boleh nangis Pak. Karena kalau suami saya melihat air mata saya pasti disuruh berhenti. Sampai seperti itu. Justru itu yang menguatkan saya sekarang Pak Wilson. Saya bersyukur sekali, banyak sekali hal-hal yang waktu itu saya hadapi. Dan ternyata Pak di MCI itu benar-benar cocok untuk ibu-ibu yang mata duitan. Bapak-bapak juga. Ya, bapak-bapak juga ya, ada bapak-bapak. Karena apa gini Pak, yang saya lihat Pak, mohon maaf sebelumnya Pak Wilson, saya tanpa upline di Jawa Timur, saya tidak ada yang mengenal. Saya ikut VIP pun saya duduknya di pojokan. Gak ada Pak member yang mau ikut saya. Saya jemput ya, tak bayarin ya, gak ada Pak yang mau. Satu pun Pak waktu itu. Saya datang sendiri setiap hari. Saya duduk di pojokan karena saya tidak punya komunitas. Saya minder, saya orang kampung. Saya merasa Pak waktu itu insecure, nggak punya pengalaman. Saya lihat itu ibu-ibu sosialita. Seperti itu Pak. Jadi saya duduknya di pojokan. Sampai level saya ruby, kalau saya maju ke depan itu kadang suka di-cut gitu loh Pak. Karena nggak ada yang mengenal saya. Waktu itu saya sempat seperti ini. Apa ya yang membuat tim saya bangga di bawah jaringan saya? Apa yang membuat mereka? Jadi saya nggak pernah mengeluh Pak waktu itu saya tanpa upline.
Cuman yang saya lakukan adalah jangan sampai tim saya merasakan apa yang saya rasakan. Seperti informasi, seperti fasilitas, itu jangan sampai merasakan apa yang saya rasakan. Makanya ya Allah cepatkanlah saya banyak uang biar saya itu bisa bermanfaat lebih banyak lagi. Nah, waktu itu saya cuma mikir gini, Elite Diamond itu kan 5.000 karena 5.000 kiri. Dan itu butuh proses Pak. Waktu itu saya ini 4 tahun sendirian loh Pak. Nggak bisa bawa FH, belum bisa. Waktu saya sudah kenal Babe, saya beritahu semua, Babe ngasih kurang lebih 11 atau 12 gitu Pak. Sudah gini. Saya semua jawab, sudah B. Babe cuman bilang, ya sudah kamu tinggal menunggu. Enak banget ya Pak ya. Sama, teman-teman juga sekarang kalau begitu saya gitu kan Pak. Sudah kan, yaudah tinggal nunggu. Karena saya sudah membuktikan itu. Saya itu 4 tahun ngetrip sendiri, nebeng di tim orang lain. Ya Pak ya, branding diri saya sendiri. Bahkan saya sampai luar negeri tuh Pak, ada yang inbox saya, banyak Pak yang menyerahkan diri. Makanya teman-teman, kalau dan trip uang teman-teman yang saya dicairkan itu nggak akan ada apa-apanya dibandingkan pengalaman sama orang-orang yang menyerahkan diri. Jadi pengalaman saya itu banyak yang seperti ini. Ya Allah, Masya Allah, beneran ya Mbak sampai sana. Itu bener-bener gratis. Gitu Pak. Ada lagi yang lebih parah. Saya ngeditnya di mana? Jadi dikira editan Pak, Photoshop. Ada downline saya di sini Pak. Sampai malam, sampai subuh dia dikirain di Turki itu di Photoshop Pak. Sekarang jadi diamond saya, insya Allah habis ini Elite Diamond Pak. Jadi proses kan Pak. Jadi untuk meyakinkan orang itu bukan bagian kita. Karena orang terdekat kita aja butuh waktu. Apalagi orang-orang di luar sana. Nggak penting. Yang penting kita terus saja berprestasi. Nah, yang saya waktu itu buat ini lagi ya Pak. Maksudnya buat target lagi ya Pak. Apa yang membuat tim saya bangga di bawah jaringan saya. Jadi saat mereka bilang, timnya siapa? Ibu Deborah, gitu kan mereka bisa bangga gitu. Apa yang harus saya lakukan? Ternyata Pak, kalau saya untuk Elite Diamond saya butuh proses. Tapi kalau tiket saya bisa mengalahkan Elite Diamond. Itu yang saya lakukan dulu. Jadi new member pun kan sebenarnya bisa dan 10 tiket. Dan 10 tiket itu artinya kita harus kerja dong. Harus memperbanyak sponsor pribadi. Dan teman-teman sudah sering saya sampaikan, kalau sponsor pribadi kita banyak, artinya passive income kita juga makin gede. Itu yang saya sampaikan. Terus jangan berhenti. Karena kalau kita sudah dapat bonus gede berhenti, atau tim kita sudah besar kita berhenti, berarti niat di awal ada yang keliru. Kalau niat di awal saya adalah saya tidak akan berhenti selagi masih ada yang mau bekerja sama dengan saya. Dan saya pingin tim saya merasakan apa yang sudah saya rasakan Pak. Karena di MCA itu nyata Pak. Waktu saya mendapatkan 500 juta pertama, Pak, jujur saya tidak melihat nominalnya. Karena saya sudah merasakan bonus lebih gede dari itu. Yang saya buktikan dan saya nangis di pundak mama saya waktu itu adalah, Pak, saya sampai. Padahal waktu saya tanya ke upline saya, itu dapat 0,5 miliar, syaratnya gimana? 5.000 karena 5.000 kiri, Mbak Dep. Saya jawab langsung ya, Pak, demit asing join. Pak Wilson tahu demit? Iya. Saya bilang, demit sing join. Kan beneran Pak, satu paket aja melet, 5.000 loh. Tapi di MCI kan itu nggak kerja sendiri Pak. Waktu itu kan saya nggak paham. Dan bener, mending nggak diberitahu pahamnya, yang penting jualan dulu. Kalau diberitahu pahamnya, berat Pak otaknya. Jadi kita kerja aja dulu. Rasakan aja bonus dulu. Dan 1 hari aja nggak ngerasakan bonus MCI itu. Ngalah-ngalah no, ngangen ini, kok ambek bojo. Bojo nggak ketemu 2 hari, biasa aja ya Pak ya. Bonus MCI pagi aja nggak muncul. Ini kemana ya kan teman-teman? Saya bilang seperti itu Pak. Jadi yang menggerakkan saya adalah sampai detik ini, saya pengen teman-teman merasakan apa yang saya rasakan. Karena Pak, mengelola uang yang tidak ada itu membuat kita cepat tua. Makanya kemarin ada yang tanya, Mbak, minta tolong dong ajarin saya cara mengelola manajemen keuangan. Saya jawab sama dia, Pak, yang penting ada uangnya dulu. Ya benar nggak sih teman-teman? Nah kalau nggak ada uangnya gimana mengelolanya? Dan kalau sudah banyak uang nggak perlu mengelola. Semua sudah ada tempat-tempatnya. Dan ibaratnya, terus soal uang itu kan soal kelayakan ya Pak. Uang akan datang di kita itu kalau Allah sudah merasa kita layak.
Dan jangan, prinsip saya, saat saya sudah dilayakkan, saya jangan sampai lupa diri. Jadi saya tetap, kenapa saya terjun ke lapangan? Biar saya berkaca lagi, ini loh Rakamu dulu. Itu Pak yang membuat saya tidak berhenti. Jadi ini loh kamu dulu. Jadi kalau saya sekarang bonus saya gede, uang saya banyak, berarti sebenarnya rezeki orang lain yang dititipkan di saya, rezeki keluarga saya, rezeki orang-orang sekitar saya. Kalau saya Pak cuman untuk perut saya sendiri, mungkin dari gaji suami saya aja cukup. Waktu itu Pak. Sekarang Pak, waktu belum dipotong BRI. Dulu dipotong BRI Pak nggak cukup. Makanya the power of kepepet teman-teman. Ya, dan menjalankan bisnis dalam keadaan kepepet itu sangatlah tidak enak. Mending dalam keadaan baik-baik. Nah sekarang teman-teman bonusnya mungkin gak segede tahun kemarin misal. Tapi minimal kita tidak dalam keadaan terpuruk seperti sebelum join. Dan proses ya Pak Wilson ya. Proses saya pun naik turun 4 tahun tidak dapat FA, setelah dapat FA akhirnya bisa merasakan membawa tim ratusan member itu benar-benar mengalahkan tiket saya Pak. Dan saya bilang sama tim sebenarnya kalau bonus harian itu lama bikin kaya. Kalau mau cepat kaya dari trip Pak. Lama, coba dilihat. Sebulan dapat berapa teman-teman? 40 juta? Coba dicek ada nggak uangnya? Nggak ada. Nggak ada Pak. Karena kan muter ke barang ya teman-teman. Tapi kalau cash reward tembus 20 tiket, berangkat 2, sisa 18. Udah kelihatan itu dibuat apa. Makanya harus jelas, harus dicatat, butuh keuangannya berapa, dan harus tembus berapa tiket, dan harus berapa orang yang direkrut, harus berapa orang yang dibawa. Tapi kan nggak segampang ngomong ya Pak. Prosesnya nggak seperti itu. Tapi kalau kita nggak berhenti, pasti sampai ke titik itu. Betul. Seperti itu. Bosen Pak, ini bosen Pak setiap hari saya ngomong gini Pak. Mungkin itu ya Pak Wilson dari saya. Next impian saya adalah saya mau lahir banyak Elite Diamond di bawah jaringan saya Pak. Karena kalau lahir banyak Elite Diamond berarti saya berhasil yang sesungguhnya. Dan target saya berikutnya adalah Crown Pak. Amin. Crown. Saya pengen rasanya ditransfer 1 miliar Pak. Dari MCI. 500 juta saya sudah tahu rasanya. 250 juta sudah tahu rasanya. 1 miliar saya belum tahu Pak. Sama 3,5 miliar. Disegerakan. Kalau 500 juta saya bisa, berarti kan 1 miliar itu pasti sampai. Selagi saya tidak berhenti. Tapi kalau saya memutuskan berhenti, selesai Pak semuanya. Nah, itu impian saya Pak Wilson. Saya juga minta doa dari Pak Wilson. Yang datang sore ini adalah Emerald Above Pak Wilson. Dengan problemnya masing-masing Pak. Dilihat wajahnya ya Pak ya. Puasa soalnya Pak. Dengan problemnya masing-masing. Pak Wilson datang ke tempat kami adalah angin segar buat saya. Ya, jujur Pak, ini untuk ngecas kami semua Pak. Karena apa? Ini kan masa depan teman-teman ya Pak. Ini masa depan teman-teman. Makanya saya bilang tadi, segera bangun rumahmu tepat alamatnya dipatenkan, biar Pak Wilson besok nggak bingung kalau mau datang ke sana. Seperti itu Pak Wilson ya. Jadi saya minta doa Pak, seluruh Emerald Above ini di tahun ini semua problemnya beres, amin, ya. Prestasinya naik Pak Wilson. Amin. Ya dipertemukan mitra-mitra baru yang sevisi dan semisi. Yang pastinya yang sama-sama mau bekerja sama. Pak kan capek Pak kalau kita bekerja sama orang yang tidak mau bekerja sama dengan kita. Gitu Pak. Terus dan mencapai posisi itu kan soal kelayakan, jadi harus sabar. Bisa jadi dengan kita sulitnya mendapatkan orang-orang baru, kita sedang ditempa, kita mau didatangkan orang dahsyat itu, misal dari MLM sebelah yang dia sudah ngerti marketing plan. Nah kalau kita nggak paham Pak, gimana mau menjelasin, gimana dia mau tertarik, mau join 15 ID, bener nggak Pak? Nah seperti itu. Saya minta doanya Pak Wilson, dimudahkan kami semua. Kami rata-rata ini dari kampung Pak, dari desa. Tapi impian kami ngalah-ngalahkan artis luar negeri Pak, ya kan? Karena kami juga sudah go internasional Pak Wilson. Ini kemarin kita 1 bulan sekali kan Pak ke luar negeri, Masya Allah. Dan
promo kali ini saya pengen teman-teman semuanya Pak Wilson itu dan umroh bersama pasangan dan orang tuanya. Karena saya mengalami Pak Wilson, setelah saya memberangkatkan pasangan saya dan saya memberangkatkan orang tua saya dan mertua saya, itu tiba-tiba bisnis saya udah nggak bisa terbendung Pak. Saya nggak bisa tahan bonus, saya nggak bisa tahan prestasi, saya nggak bisa tahan reward-reward yang datang ke saya. Berarti kan orang-orang terdekat saya ya Pak ya, bukan karena hebat saya. Bisnis mendukung, ilmu mendukung, tapi yang paling penting adalah hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita. Itu yang sering saya bilang sama teman-teman, berjuanglah untuk orang-orang yang kita sayangi, jangan hiraukan omong-omongan di luar sana, ya karena cara orang mematahkan itu kan macam-macam ya Pak ya. Kadang dengan cara lembut ya Pak, halus-halusan ya, besti-bestian, padahal habis itu mau dipatahkan ya Pak. Nah mending kayak upline begini, ura-uraan, tapi niatnya untuk teman-teman sukses semua. Yes. Jadi minta doanya Pak Wilson dimudahkan semuanya, dipercepat semuanya, lancar semuanya Pak. Impiannya terwujud semua di tahun ini dan kami siap go internasional bersama MCI tentunya. Terima kasih banyak Pak Wilson. Ada lagi Pak? Soalnya kalau udah ngomong nggak bisa ditahan ini Pak. Udah ya? Sudah Pak? Oke, terima kasih banyak teman-teman. Better Life with MCI.